asal-usul Desa Amis, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. Dikisahkan sekitar abad ke-15 Masehi, di kawasan timur hutan Sinang, terdapat komunitas masyarakat yang sudah berbudaya. Komunitas ini bernama Pedukuhan Cempaka Mulia, yang dipimpin oleh Ki Dusta, yang konon, menurut narasumber, berasal dari wilayah utara Cikedung. Beliau juga menjadi pemuka agama Kesanghiangan di pedukuhan tersebut, dan sosok yang memiliki integritas yang kuat terhadap keyakinan dan wilayahnya. Beliau juga memiliki seorang putri yang bernama Nyai Diah Rengganis. Masyarakat pedukuhan ini pun berasal dari pendatang, baik sebagai pencari lahan garapan baru, pengolah hasil hutan, atau pengungsi atau pelarian dari daerah lain yang kemudian menetap di sana. Penduduk Dukuh Cempaka Mulia yang menganut agama Kesanghiangan karena pengaruh dari wilayah Pasundan di selatannya, sedangkan bahasa dan aksennya adalah akulturasi bahasa Sunda dan Jawa yang memunculkan keunikan sendiri yang disebut bahasa Indramayu Reang, bukan bahasa Indramayu Isun. Ki Dusta yang digambarkan sudah tua renta ini memiliki dua orang murid. Mereka adalah Ki Koang dan Ki Brangbang, yang konon digambarkan juga keduanya mempunyai sifat yang temperamental dan sangat menyukai minuman tuak, menari dan musik, tetapi sangat setia dengan gurunya. Perjalanan Pangeran Cakrabuana atau Walang Sungsang dari Pakungwati sampai juga di pedukuhan ini. Perjalanan Cakrabuana dalam rangka menyebarkan agama Islam. Mengetahui masyarakat Cempaka Mulia belum menganut agama Islam, Cakrabuana berupaya mengislamkan mereka dengan cara-cara yang halus. Salah satu yang dilakukannya adalah menjadi dalang pertunjukan wayang kulit di perempatan Bugis Bugiana atau sekarang bernama Majasayun. Dan konon wayangnya dibuat mendadak dari kulit banteng yang ditangkap di hutan Sinang dan tercium bau amis atau anyir oleh semua yang hadir di situ. Penduduk Cempaka Mulia pun menonton wayang kulit ini, tapi oleh sang dalang diwajibkan untuk bersama-sama membaca 2 kalimat syahadat sebagai tanda masuk Islam, dan untuk laki-laki diwajibkan pula sunat. Beberapa hari kemudian, setelah pertunjukan, Cakrabuana pun harus kembali ke Cirebon dan mengutus Ki Walidin untuk menetap dan mengajarkan ilmu keislaman kepada penduduk setempat. Ki Dusta menyadari ada upaya mengganti keyakinan penduduk Dukuh Cempaka Mulia yang sudah dianut bertahun-tahun dengan agama Islam, dan Cempaka Mulia pun perlahan akan dikuasai oleh Cirebon. Hal ini membuat Ki Dusta tidak menyukai keberadaan Ki Walidin dan menunggu perkembangan selanjutnya. Tetapi berbeda dengan Ki Koang dan Ki Brangbang sebagai sang murid, keduanya beraksi menentang penyebaran agama Islam ini dengan menyebarkan kabar bahwa kelamin pria yang akan disunat akan dipotong dengan pedang. Menghadapi agitasi dan intimidasi ini, Ki Walidin tidak menyerah, apalagi penduduk Cempaka Mulia sebagian telah memeluk agama Islam. Pertentangan ini semakin hari semakin memanas, dan sebagai puncaknya adalah tewasnya Ki Walidin yang tubuhnya dicincang oleh Ki Koang dan Ki Brangbang, lalu mayatnya dikubur di suatu tempat. Tewasnya Ki Walidin yang tidak wajar diketahui oleh Cakrabuana di Pakungwati, sehingga Ki Dusta dan muridnya pun pantas dihukum. Dan tanpa menunggu lama, apalagi jaraknya akan ditempuh sangat jauh, Cakrabuana segera mengirimkan pasukan kecil pilihan dari Pakungwati dan santri-santri dari Pasambangan. Ditunjuklah Ki Ageng Argantaka dan Ki Ageng Krapya untuk memimpin pasukan ini, dan diperintahkan ke Cempaka Mulia secepatnya, sedangkan Cakrabuana menyusul kemudian.
Kabar kematian Ki Walidin membuat penduduk Cempaka Mulia mencekam dan penduduk ketakutan. Penduduk yang sudah memeluk agama Islam segera mengungsi ke tempat lain. Setelah mengetahui muridnya adalah pembunuh Ki Walidin, Ki Dusta pun segera mengumpulkan orang-orang yang masih di bawah pengaruhnya untuk dipersiapkan menghadapi segala kemungkinan, terutama dari Pakungwati. Dengan kemampuan dan keahlian perang seadanya, terbentuklah pasukan kecil Cempaka Mulia yang dipimpin oleh Ki Dusta sendiri dan dibantu oleh Ki Koang dan Ki Brambang. Mereka menyiapkan segala sesuatunya di sebuah tanah lapang atau tegalan di sisi utara dan timur Dukuh Cempaka Mulia. Sewaktu pasukan ini pun akhirnya bertemu dengan pasukan Pakungwati dan perang pun tidak bisa dihindari. Peperangan ini tidak sebesar Perang Raja Galuh atau Perang Paregreg yang melibatkan ribuan prajurit dan banjir darah sampai mengalir, atau bahasa Indramayunya ngerapyak. Andaikan ada cerita bahwa peperangan ini sangat besar sampai banjir darah, bukan berarti seperti banjirnya air setelah hujan di jalan-jalan. Peperangan ini tak tercatat dalam ensiklopedia Perpustakaan Kesultanan Cirebon atau catatan lain. Mungkin wilayah ini secara geografis sangat terpencil di tengah hutan. Saat itu walaupun tidak tertutup kemungkinan ada faktor lain sehingga kejadian ini tidak dicatat. Karena banyaknya korban yang tewas dan darah yang berceceran, maka tegalan tersebut berbau amis dan tanahnya pun berubah warna. Dalam peperangan ini pasukan Ki Dusta sebagai pihak yang kalah, tetapi mereka tak mau tunduk apalagi harus masuk Islam. Tegalan bekas peperangan ini masih ada sampai sekarang dan disebut Tegal Peninjauan karena saat peperangan terjadi, Cakrabuana melihat atau meninjau dari kejauhan. Setelah peperangan ini berakhir, padukuhan Cempaka Mulia kemudian ditinggalkan dan penduduk yang sudah menganut agama Islam pindah ke padukuhan baru di sebelah barat Tegal Paninjauan yang sebelumnya menjadi tempat istirahat prajurit Pakungwati. Didasari peristiwa lampau tersebut, sampai sekarang warga desa Amis tabu menanggap wayang kulit, sebab jika dilanggar, maka diyakini akan menjadi dan muncul prahara seperti dahulu dan meninggalnya salah satu anggota masyarakat setempat. Jika ada adat-adat desa pun, wayang kulit yang dipertunjukkan seperti di desa-desa lain, tetap warga desa ini menggunakan wayang golek cepak dari desa Gadingan, Slieg, Indramayu. Demikian asal-usul Desa Amis, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. Wallahu a'lam.